coba gereja, ikutlah ke gereja. Karena memang kan waktu itu saya sama sekali tidak mengenal agama, istilahnya walaupun saya Islam tapi saya juga tidak sholat, saya juga nggak pernah ngaji lagi ataupun apapun, sudah benar-benar nggak ada, kayak orang yang nggak punya agama lah istilahnya kayak gitu. Sampai akhirnya punya teman-teman itu diajak ke gereja. Waktu itu sempat ada masalah di jam 12 malam, saya masih ingat, saya ada masalah yang benar-benar udah nggak ada jalan. Waktu itu saya tuh sampai mikir saya mau ke gereja, gereja tutup, bingung, nggak ada yang buka. Karena waktu itu saya biasanya sampai ke daerah mana itu, Kediri ya, sama temen tuh ada juga ke sana, tapi kan jauh ya. Saya mikir saya mau nyari tempat ibadah aja bingung. Nah, sedangkan kalau masjid di mana-mana ada, pasti welcome, pasti bisa masuk, kapanpun ibadah tuh bisa. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang hamba Allah lagi yang ingin kembali menjadi muslimah, dan kita langsung perkenalkan, namanya Mbak Pramita atau Paramita? Paramita Diadamayanti. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Paramita Diadamayanti. Saya asal dari Jogja. Kebetulan saya sebelumnya dari keluarga muslim, cuman saya waktu itu posisi mencari jati diri ya, masih mencari jati diri, saya masuk ke Kristen karena memang dari keluarga kurang untuk pengajaran muslimnya, sehingga ini sekarang saya sudah niatkan untuk kembali lagi ke muslim. Tinggal di mana nih, Mbak? Untuk sekarang saya tinggal di apartemen di Surabaya sini ya? Iya, Surabaya. Oke, lalu pekerjaan sehari-hari di apa nih, Mbak? Pekerjaan saya ada di garmen sama kontraktor. Kamar sama kontraktor, Mbak. Ini prospeknya bagus ini. Iya. Banyak orang bangun. Iya. Alhamdulillah. Kemudian dulu ceritanya gimana? Apakah mulai kecil itu Kristen sebab dibaptis, atau mulai kecil itu sebenarnya muslim kemudian masuk Kristen, pernah dibaptis berapa kali misalnya? Silakan. Kalau dari kecil muslim, semua keluarga muslim. Saya baptis di 2017 yang terakhir. Ya, jadi maksudnya 2 kali. Yang terakhir sebelumnya karena pernah dua kali ya, 2 kali karena surat baptis yang pertamanya itu sempat hilang juga, terus ganti nama. Akhirnya ini yang terakhir di 2017 di Gereja Betani Nginden. Gereja yang sama? Iya. Jadi 2 kali baptis karena hilang itu? Iya. Ganti nama baptis juga. Baik. Pakai nama baptis? Ada. Apa nama baptis? Kalau nama baptis sesuai dengan yang di surat baptis itu Naomi. Naomi? Iya. Oke. Ini Katolik atau Kristen Protestan ya? Iya. Selama dibaptis itu kan mulai tahun 2017, sempat aktif? Aktif. Di kegiatan apa saja? Kalau kegiatannya untuk kayak
doa persekutuan atau apa itu paling hanya di rumah ya, tapi kebanyakan yang cuma di gereja aja. Iya. Terus bedanya apa ini? Kalau kita kan belum ngalamin ya, kecuali itu pernah ngalamin itu. Namanya Diko siapa? Ivan ya. Ivan ini sudah pinter ini di bawah bimbingan Ustadz Sami ya, di training untuk jadi seorang dai ya Ustadz ya. Nanti biar cerita nanti Ivan besar badannya, wah luar biasa. Nanti biar ceritanya sendiri. Dan alhamdulillah ini tadi juga ada yang setoran sholat dan sudah bisa, dan sertifikat kita kasihkan tadi yang ibu dengan anaknya. Kalau nggak salah namanya Mas siapa tadi? Yang sudah bisa sholat tadi siapa? Mas Reva. Mas Reva ya, Mas Reva yang syahadat di bulan apa itu sudah bisa, sertifikat kita berikan. Demikian juga nanti Mbak Mita, kalau mestinya kan dulu muslim gitu, meskipun bagaimanapun juga kan pernah sholat, sudah bisa Al-Fatihah atau apa itu, nanti tinggal diperbaiki sedikit. Ini para ustazah siap mendampingi agar segera bisa nih, Bu. Agar segera bisa dan segera mendapatkan sertifikat. Amin. Ya. Baik, seberapa Mbak Mita aktif di gereja waktu itu? Kalau sampai yang benar-benar aktif sih enggak ya Pak ya. Hanya karena ya pastinya cuman setiap hari Minggu ibadah biasa aja. Kalau untuk persekutuan itu kan terkadang ya acara keluarga itu aja. Karena sebelumnya saya pernah menikah kan dengan Kristen. Jadi saya sering ikut acaranya keluarga itu aja. Baik. Kalau sampai mendalami gimana enggak juga. Sering buka Alkitab itu sempat bisa? Ada beberapa, cuman juga nggak terlalu yang sampai habis itu sih Pak. Terus kalau beribadah atau kepada menghadap, kalau Islam kan ke Allah ya. Kalau di sana itu menyembah Yesus atau Allah Bapa? Yesus ya. Jadi disebutkan Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus. Kemudian cara berdoanya gimana? Pakai sujud atau begini atau begini? Kita ada kayak puji-pujian ya. Puji-pujian. Jadi kayak kita nyanyi ya istilahnya, tapi kita doa. Doa bentuknya ya. Iya. Gitu. Karena kan lebih sakral ke Katolik ya daripada kalau yang Kristen ya. Baik. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ajaran agama Samawi dengan di luar Samawi ya, atau orang nyebutnya pagan itu hasil karya manusia, orang-orang pinter yang berusaha menghubungkan diri dengan Sang Pencipta alam semesta, itu disebut pagan. Sedangkan Samawi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini punya ciri khas. Kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat rahimakumullah, kita harus bisa membedakan cara penyembahan agama Samawi itu dimulai sebenarnya sudah kelihatan ketika di surga, ketika terjadi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah. Nah, nanti kalau ada yang mau menelusur di Al-Quran surat Shad ya, surat ke-38 kalau tidak salah, itu mulai ayat 72 sampai 78. Di situ secara singkat kita akan bisa tahu bahwa pertama kali makhluk disebut kafir itu adalah iblis. Kenapa dia disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan predikat kafir itu karena iblis tidak mau sujud. Ya, ini muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kali makhluk disebut kafir itu adalah iblis karena dia tidak mau sujud. Ya. Nah, di ayat berikutnya nanti bisa diketahui karena iblis ini merasa lebih baik dan tidak mau sujud itu kemudian Allah nambahi kamu terkutuk, fa innaka rajim ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan kamu
aku laknat sampai hari akhir. Itu gara-gara apa? Gara-gara iblis tidak mau sujud. Ya. Maka ajaran Islam, ajaran agama samawi itu ciri-cirinya pakai sujud. Gampang. Jadi ini termasuk kristologi. Nanti kalau mau isi kajian itu bisa dilihat dari Quran surat Sad tadi ayat 72 sampai 78. Itu di situ kronologisnya jelas ya, bahwa makhluk pertama kali disebut kafir, terkutuk dan dilaknat itu adalah iblis karena tidak mau sujud. Nah, coba sekarang kita lihat, ini ada Alkitab, silakan dibuka. Masih kenal? Dibuka di Nehemia 8, dibaca mulai dari ayat 5. Ezra membuka kitab itu di depan. Ya. Perhatikan itu ya. Oke. Ezra membuka kitab itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Oke, terus? Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin, amin. Iya. Sambil mengangkat tangan kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Oke, stop di situ ya. Yeah. Coba diulangi yang terakhir, Mbak. Diulangi yang terakhir. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan Allah yang Maha Besar itu kalau Islam nyebutnya apa? Allahu Akbar. Yeah. Ya. Jadi itu Nabi Ezra, tapi di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai nabi, ya. Yang itu peristiwanya ditidurkan atau dimatikan 100 tahun, ya. Di situ namanya Ezra. Kalau di Islam namanya Uzair, ya. Uzairullah. Kalau di sini Ezra. Di situ Ezra mengatakan apa tadi? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ya. Terus lanjutkan. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ya. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini nabi-nabi dulu seperti itu, gitu. Nah, kalau Kristen Katolik sekarang nggak sampai sujud ke tanah, niru siapa? Ya, itu Ezra, Allahu Akbar, jemaatnya menjawab dengan amin, amin. Kemudian mereka berlutut dan bersujud sampai mukanya ke tanah. Itu sampai sekarang yang melanjutkan adalah orang Islam. Karena memang agama itu mulai dari Nabi Ibrahim yang tertulis, meskipun semuanya agama tauhid, tapi mulai Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan firman perintah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Idz qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah, berserah dirilah. Jadi Islam itu namanya agama, Muslim itu nama orangnya. Kalau perintah berislam, aslim, itu fi'il amar, aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Makanya agama itu sejak dulu namanya Islam, Muslim, berserah diri. Nama Kristen itu bukan bikinan dari Yesus, tapi bikinan Paulus, gitu ya. Oke, sekarang dilihat lagi Matius ke belakang kalau Matius ya. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah
cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, jadi Yesus apa tadi? Maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Berdoa ya. Itu kalau dalam Alkitab Mobi, kalau sempat dicari ya di Alkitab Mobi itu nanti banyak kata-kata doa itu sebenarnya yusolli, sholat. Nah, perkembangan bahasa Yunani itu tidak tahu sholat, mereka tahunya berdoa. Maka ketika Bible ini berkembang dari Yunani ke Belanda sampai Indonesia, itu tidak ada sholat, adanya berdoa. Tetapi yang jalur di Arab sana itu diterjemahkan dengan benar bahwa Yesus itu sholat. Nah, nanti di situ kalau dicari di Alkitab.mobi itu nanti ketemu, dicari aja Matius 26.229. Nanti di situ yusolli, sholat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus pun sujud semalam-malaman. Ya, semalam-malaman itu berdoa dan bersujud. Wajahnya sampai menyentuh tanah. Di situ disebutkan enggak itu? Berdoa katanya ya Bapak, mungkin biarlah cawan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, gitu aja Pak. Itu aja ya. Nggih. Sujud Jadi, dan berdoa. Begitu. Nah, kalau dalam Al-Quran, sebentar saya lihatnya ya. Al-Quran surat Ali Imran, surat ketiga ya, ayat ke-43. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Jadi ibunya Yesus Kristus itu dapat perintah. Apa perintahnya? Ya Maryamu, wahai Maryam. Ini belum mengandung Yesus, belum mengandung Nabi Isa alaihissalam. Ya Maryamu qnuti li rabbiki, ya benar Pak. Wasjudi warka'i ma'arraki'in, ya. Wahai Maryam, jadilah wanita yang taat, qnuti li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi. Jadi sebelum ada Yesus pun, setelah tadi Ezra juga sujud, Maryam pun diperintah untuk sujud dan rukuk. Ya. Ini nyambung. Kalau ada agama jalurnya dari Abraham, dari Maryam, dari Isa, kok tidak sujud, itu menyimpang. Ya, semoga teman-teman Kristen kalau ada yang melihat ini, bahwa ibunda Yesus pun ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Perintahnya jelas. Nah, sering-sering dalam dialog Islam Kristen di YouTube ditanya, apakah Maryam menyembah Yesus? karena kalau dikatakan Yesus itu Tuhan sejak dulu, mana buktinya Maryam menyembah ke Yesus? Karena di Al-Quran jelas, mulai Bapak Abraham disuruh untuk berislam, terus sampai Ezra, Musa, Isa, Maryam sebelum Yesus pun rukuk dan sujud. Maka sejarah Yesus Kristus itu banyak dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan, ketahuan Yesus rukuk sujud berapa kali. Sejarah Yesus Kristus itu di dalam Alkitab Bible itu hilang mulai usia 13 sampai 29. Yang terekam sebelum 13 atau 12 itu, dan ketika dia umur 30, maka hilang sejarahnya di situ. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW hadir menjadi Rasul dan menjelaskan apa-apa yang dihilangkan itu. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, mendapat perintah aslim, berislamlah, maka jalurnya jelas, pada rukuk, pada sujud.
paling tidak yang paling dekat dengan Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam itu rukuk sujud, dan perintahnya ma'arrokiin, bersama orang-orang yang rukuk. Berarti para nabi di sekitar itu, yaitu Nabi siapa? Hampir bareng itu Yahya, Nabi Zakaria, itu berarti juga rukuk sujud. Nah ini Mbak Mita, Anda sudah benar ya. Meskipun Anda pernah mengalami sejarah di sana, Anda sudah kembali pada rel yang benar. Nah, makanya kami bersama teman-teman ini, termasuk ibu-ibu ini, bertanggung jawab ketika seseorang masuk ke dalam Islam, dibimbing sampai bisa sholat, rukuk sujud seperti Nabi Muhammad, seperti Ibunda Maryam, seperti Yesus Kristus, dan nabi-nabi sebelumnya pada sujud. Yang tidak mau sujud itu adalah tadi siapa? Pertama kali makhluk disebut kafir adalah iblis. Itu dimulai dari pengusiran dari surga, itu sudah disebut kafir, terkutuk, dan terlaknat. Itu sudah sejarahnya. Nah kalau sekarang orang Kristen menyebut orang Islam itu kafir, gak keliru dah. Karena kafir itu istilah yang ada dari Al-Quran. Ya kita nggak usah marah lah kalau ada pendeta atau orang Kristen menyebut orang Islam kafir, ya biar saja. Tapi kita sebagai orang Islam bisa meluruskan adanya kata-kata kafir berasal ketika sejak dari surga. Baik, itu tadi tentang sholat-sholat yang seperti itu. Nah kemudian Quran surat Al-Maidah 72-73 coba. Baik. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, atau mungkin kalau ada umat Kristiani yang melihat bahwa Al-Quran ini sejak diturunkan ini juga baru kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sampai sekarang itu tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, dan belum pernah ada seorang pun yang membuktikan bahwa Al-Quran itu salah ya. Itu tantangan dari Allah melalui Al-Quran itu jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Tantangan dari Allah. Dan apabila kamu ragu atau meragukan mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, datangkanlah satu surat saja untuk menandingi Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil semua bolo-bolomu kabeh. Nah, tantangannya seperti itu. Maka sudah 14 abad tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surat yang menandingi Al-Quran. Dan kalau dilihat di YouTube akhir-akhir ini kan ada AI, Artificial Intelligence. Paling tidak tingkat kecerdasan AI itu 3000 kali manusia yang ada. Jadi kecerdasan kita yang paling cerdas dikalikan 3000, itulah kecerdasan AI. Nah, di YouTube itu terlihat bahwa AI bisa membuat ayat Bible seketika dengan cepat dan cukup bagus. Tidak kalah bagus dengan Bible. Dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris cepat sekali ya. Tapi ketika AI ditantang untuk membuat satu surat dalam Al-Quran, dia mengatakan tidak bisa. Itu kecerdasannya 3000 kali. Nanti dilihat di YouTube ya. AI membuat ayat Al-Quran, nanti akan keluar itu nggak bisa. Nah, dia mengatakan nggak bisa.
Al-Quran ini sangat unik bahasanya. Dan muslimin muslimat maupun pemirsa yang non muslim kalau ada, bahwa sastra Al-Quran itu berbeda dengan sastranya hadis ya. Jadi hadis itu bukunya tersendiri, Al-Quran tersendiri. Al-Quran ini 100% full firman Allah yang diterima Nabi Muhammad itu ditulis dalam Al-Quran. Sedangkan hadis ini adalah kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, ucapan beliau, nasihat beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau yang dilihat oleh para sahabat, mereka menuliskan dalam hadis. Ini sastranya beda. Kalau yang sudah belajar, oh itu Al-Quran, oh itu hadis. Katanya dalam Al-Quran, oh bukan, itu hadis. Karena ketahuan ketika diucapkan itu sastranya hadis, sabda Nabi, terus dari sahabat-sahabat itu berbeda dengan Al-Quran. Maka tantangan tadi 14 abad nggak ada yang menandingi. Nah, dikatakan di situ, tadi dibaca oleh Bunda, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh benar-benar telah kafir orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih anaknya Maryam. Orang yang mengatakan seperti itu tuh kafir ya. Loh kok kasar? Enggak, kafir itu ketutup, hatinya ketutup ya. Lebih kasar non muslim. Kalau non muslim itu orang yang nggak selamat. Non muslim itu orang yang nggak selamat. Maka lebih halus katakannya Al-Quran, kafir, dia masih ketutup hatinya. Begitu dibuka, mu'alaf gitu ya. Nah itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Masih, sedangkan Al-Masih Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam, wa qala al-Masih, ya Bani Israel, wahai anak keturunannya Israel. Yakub ke bawah. Jadi ini yang suka belajar kristologi ini harus tahu. Orang Kristen itu menganggap bahwa Adam itu Bani Israel. Dianggap bahwa seluruh nabi itu adalah Bani Israel. Itu salah. Ya ini orang yang, teman-teman yang belajar kristologi, disebut Israel atau Bani Israel, yang disebut Israel pertama kali adalah Nabi Yakub. Bani Israel artinya anaknya Yakub. Lah, bapaknya Yakub apakah Bani Israel? Jelas bukan. Ngerti? Nah, ini kalau dialog di YouTube seringkali begitu. Dianggap bahwa seluruh nabi itu Bani Israel. Ini teman-teman harus tahu bahwa yang disebut Bani Israel itu anaknya Yakub. Yakub sendiri bukan Bani Israel, dialah Israel. Gitu. Jadi ayahnya Yakub siapa? Ishak. Ishak ini apakah Bani Israel? Bukan. Dia Bani Ibrahim, anaknya Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan Bani Israel. Jadi yang disebut Bani Israel hanya anak-anaknya Yakub. Nah itu sabdanya Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai anak keturunannya Israel. Memang Yesus Kristus itu hanya diutus untuk Bani Israel, tidak untuk kemana-mana. Khusus nggak boleh keluar ke Bizantium, nggak boleh, sana nggak boleh. Jangan keluar dari areal ini. Ya, itu ada di Bible. Ya Bani Israel, ubudullah, kalian menghambalah, beribadahlah kepada Allah. Robbi, Allah itu Tuhanku, Tuhannya Yesus Kristus, wa robbakum, dan Tuhan kalian semua. Ya itu ya. Innahu, sesungguhnya lah, mayusrik, barang siapa musyrik. Innahu man yusrik,
sesungguhnya barang siapa musyrik. Musyrik itu artinya apa? Menyekutukan Allah. Allah tinggi begini, ada makhluk yang disetarakan, dinaikkan sini, syaraka, sebanding. Barang siapa mengangkat siapapun juga yang diangkat sebanding dengan Allah, faqad harrama alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan bagi orang itu surga. Surga haram untuk dia. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Ini kalau ada yang bisa membantah kebenaran Al-Quran, silahkan, sudah ditantang, sudah 14 abad yang lalu. Siapa yang mampu mendatangkan satu surat saja? Silahkan. Nggak ada. Bahkan AI yang 3000 kali lebih cerdas dari manusia, angkat tangan. Saya nggak mampu. Ya. Faqad harrama alaihi jannah wa ma'wahun nar, dan orang-orang yang belum kembali ke dalam Islam, yang belum mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, yang belum mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Allah, maka ma'wahun nar, tempatnya adalah di neraka. Wa malil zalimina min ansor. Dan orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri itu tadi tidak akan mendapatkan penolong. Nah, jadi ini alhamdulillah Mbak Mita ya tadi sudah melihat bahwa para nabi termasuk Yesus, Bunda Maria itu pun rukuk sujud. Nah, baik pemirsa, mungkin sedikit bekal untuk menyadarkan umat Islam terutama jangan sampai dimurtadkan. Ini untuk akidah. Kita mengkaji Alkitab Bible itu bukan untuk menista, tetapi sebagai referensi daftar pustaka bahwa Al-Quran ini benar. Al-Quran benar mengatakan seperti itu. Nah, mari kita akan melangkah ke prosesi pensyahadatan. Mbak Mita sudah ingat syahadatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Mbak Mita, saya tanya sekarang, agamanya apa? Muslim. Islam. Agamanya? Islam. Orangnya Muslim. Baik, alhamdulillah. Kita doakan bersama supaya istiqomah, tidak lagi pengen kemana-mana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu-ibu bisa disalami sampai dipeluk boleh? Ibu. Boleh berdiri. Amin. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun Ibu yang bimbinganipun. Matur nuwun sangat. Matur nuwun minta bimbingan. Matur nuwun sangat Ibu. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Teman-teman mau tanya-tanya, waktunya masih 30 menit. Monggo, silakan. Moga-moga saya bisa. Oh, tanya ke mbaknya, boleh. Sebetulnya kan yang suka kami dengar dari orang-orang yang kembali ke dalam agama Islam itu adalah kisahnya. Jadi
kami ingin mendengar sebetulnya bagaimana kisahnya, apa yang terjadi gitu kan. Yang mana awalnya dulu itu kan kecilnya Islam, kemudian karena pencarian jati diri memilih agama Kristen, terus mengapa kembali lagi ke Islam. Itu yang ingin kami tahu gitu. Kenapa kok tertarik untuk memilih agama Kristen, kemudian kenapa tertarik untuk kembali lagi ke dalam? Ya. Mungkin. Nanti dulu Pak. Kalau dari saya, jadi memang semua keluarga kebetulan kita Muslim ya, memang Islam semua. Dari mulai papa, mama, kebetulan semuanya Muslim. Terus posisi waktu masih kecil, memang ya sekolah ya kita secara Islam juga ya, maksudnya ya ada TPA, pernah juga untuk ngaji ya, istilahnya kayak gitu juga pernah. Sholatnya ya cuman hanya sekedar di sekolahan aja. Kalau dari orang tua memang jujur saya tidak ada bimbingan. Sampai detik ini pun untuk orang tua saya pribadi masih belum mau untuk sholat. Jadi hanya maaf, Islam di KTP mawon. Jadi memang untuk secara agama tidak pernah untuk mengajarkan ataupun diarahkan untuk ke Muslim. Nah, sehingga beranjak waktu dewasa sudah bisa untuk bekerja. Saya tinggal di Surabaya karena kan kebetulan orang tua di Jogja. Saya di Surabaya mempunyai teman yang rata-rata Chinese dan mereka istilahnya coba gereja, ikutlah ke gereja. Karena memang kan waktu itu saya sama sekali tidak mengenal agama, istilahnya walaupun saya Islam tapi saya juga tidak sholat, saya juga nggak pernah ngaji lagi ataupun apapun, sudah benar-benar nggak ada, kayak orang yang nggak punya agama lah istilahnya kayak gitu. Sampai akhirnya punya teman-teman itu diajak ke gereja, sering setiap hari Minggu. Terus saya ngerasa ada temen yang mungkin mengarahkan juga ya waktu itu ya, namanya masih cari jati diri. Jadi saya ngerasa ya kayak dianggap ikut-ikut ya istilahnya. Oh ya wis, mungkin aku ke Kristen ini dengan adanya teman-teman ini aku bisa belajar lebih gitu, mungkin gitu. Ya udah akhirnya memutuskan untuk baptis. Nah, dan di saat posisi sudah di Kristen sempat juga ada kepahitan ya, karena saya pernah menikah dengan orang sama-sama Kristen juga kebetulan, tapi juga yang tidak terarah juga. Jadi akhirnya dari situ saya ngerasa kok sama ya gitu loh, kayak merasa punya saya di Islam orang tua saya tidak bisa membimbing dan keluarga tidak bisa membimbing, di Kristen pun hanya sebatas teman-teman itu saja kan, tapi kan nggak mungkin all out ya istilahnya kayak totalitas untuk ini kan enggak terlalu. Jadi akhirnya dengan punya pasangan ini pun yang tidak bisa istilahnya membimbing ke Kristen yang baik pun juga akhirnya saya mikir kok kayak aku salah jalan ya. Yang seharusnya memang aku tuh seorang Muslim Islam terus mencari jati diri, tapi juga masih belum nyaman, belum menemukan. Memang mungkin harus kembali dan memang harus belajar sendiri. Coba diniatin. Makanya saya waktu itu sempat ada masalah di jam 12 malam. Saya masih ingat saya ada masalah yang benar-benar udah nggak ada jalan waktu itu. Saya tuh sampai mikir, saya mau ke gereja tutup. Bingung, nggak ada yang buka karena waktu itu saya biasanya sampai ke daerah mana itu Kediri ya, sama temen tuh ada juga ke sana, tapi kan jauh ya. Saya mikir saya mau nyari tempat ibadah aja bingung. Nah, sedangkan kalau masjid di mana-mana ada, pasti welcome, pasti bisa masuk, kapanpun ibadah tuh bisa. Dari situ saya mikir kayak ada yang keliru sama saya. Saya harus kembali lagi. Nah itu akhirnya saya memutuskan untuk syahadat, tapi dibantu dengan teman di Pasuruan, tapi bukan secara gini ya, waktu itu masih di masjid biasa sama ada teman 2. Terus yakin aku mau berusaha untuk jadi seorang Muslim lagi, pelan-pelan tak ajari juga lah. Ya udah itu akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar niat ini, dibantu dengan Bapak Yuda dan juga ada Mas Wahana itu, makanya untuk
bisa benar-benar real untuk menjadi seorang Islam lagi gitu. Tahun berapa itu pindah ke Kristen? 2017. Jadi saya dua kali ini ya baptis. Yang pertama di 2013 terus ke 2017. Jadi dua kali, karena yang pertama surat baptisnya itu hilang juga, terus ganti nama, karena yang pertama tuh Elizabeth, terus ganti dengan Naomi. Sebentar, lingkungan rumah dengan apa? Maksudnya di perumahan atau di kampung? Kalau dari mama sebenarnya kampung ya, karena mama asli Imogiri. Oh, sudah ada. Di Jogja itu kampung sebenarnya. Cuman kalau yang sekarang ini ada lingkup perumahan, tapi juga ada yang kampung. Jadi saya nggak masuk yang di perumahan sih Bu, saya di kampungnya. Gitu. Tapi masih rumah di kampung ya. Iya. Peribadatan di sana gimana, maksudnya orangnya banyak yang ibadah atau kebanyakan memang? Sih memang semuanya Islam ya di sana. Kebetulan mama ini ya masih kadang ikut untuk pengajian apa atau apa, tapi untuk secara sholat sampai detik ini belum mau sama sekali karena kayak masih kejawen. Iya. Nah, terkadang juga ada sempet dulu tuh mama kayak ngomong, wis dosa apa-apa itu urusan kumburi. Masalah aku ibadah apa ora aku rasa melu-melu. Jadi itu yang tertanam di saya sampai makanya saya bingung Pak mau ikut kemana gitu loh Pak. Itu Mbak Mita ya. Iya, seperti Mbak Mita barangkali dalam keluarga memang merasa kok saya ini kayak nggak punya agama gitu ya, ada didikan dari orang tua, kemudian lingkungan juga nggak mendukung untuk lebih dekat pada Allah gitu kan. Dalam kebingungan, monggo silakan hubungi Ayah Sofia, mungkin kami bisa merangkul, bisa membimbing, menemani dan mendampingi sampai insya Allah menjadi mantan solihah gitu ya. Jangan sampai kesepian, jangan sampai hampa jiwanya ya. Ada lagi? Mau tanya-tanya? Apakah orang tua mengetahui tentang dia untuk menolak Kristen saat waktu itu? Oh, tahu. Dan waktu ya biasa, karena mama memang maksudnya ya cuman bilang loh kenapa kok kamu masuk, ya aku soalnya merasa nggak bisa mendalami di Islam. Mama sendiri juga masih belum bisa untuk sholat ataupun apa gitu kan. Jadi akhirnya ya udah cuman sekedar itu aja sih. Kalau sing sampai mendetail gimana enggak, karena mama memang bukan tipikal yang terlalu agama gitu loh. Jadi dari Kediri kan? Saya dari Jogja. Oh, Jogja. Iya. Jadi kalau dari anak-anak yang lain kan ada juga anak yang lain dari papa lain itu semua juga Islam. Sampai dibelikan sajadah, ruku apa, terus mau diumrohin belum mau sampai detik ini. Baik, mungkin saya ada sedikit pesan barangkali nanti video ini sampai ke mamahnya. Saya kemudian ya, kasih gue. Ini karena orang Jogja itu seneng uro-uro. Iya, betul. Saya mau uro-uro sedikit. Suaraku ditekan. Dulu waktu saya ini aslinya dari Solo. Ya, jadi kalau dengan Jogja ya tetanggaan. Tradisinya hampir sama. Itu ada uro-uro yang dulu diajarkan ketika masih kecil. Ya, itu tentang rukun Islam. Ya. Mbak masih ingat ya? Rukun Islam iku ana 5, sepisan syahadat werna 2, ping pindho iku nglakoni salat, kaping 3 iku menehake zakat, kaping 4 iku kudu poso ana ing sasi Ramadan, kaping 5 iku munggah haji marang Mekah tumrap wong sing kuwasa. Jadi artinya begini, untuk ibunda namanya siapa? Eka Widyawati. Bu Eka Widyawati itu
sudah Islam tapi tidak tahu rukun Islam. Nah, ini pujangga Islam membuat ura-ura seperti ini rukun Islam. Rukun Islam iku ono 5. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat warna loro, namanya syahadatain. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, itu Bu Eka, itu tidak cukup Bu Eka, karena rukun Islam itu ada 5. Kaping pindho iku nglakoni salat. Nah, salat ini adalah wahyu tertinggi Bunda Eka. Kalau orang Jawa itu tahu namanya wangsit. Kalau Indonesia namanya ilham. Kalau yang paling tertinggi itu para nabi dan rasul itu namanya wahyu Bunda Eka. Nah, sholat itu adalah wahyu tertinggi. Seorang hamba diangkat menghadap ke hadirat Allah, melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, baru mendapatkan wahyu. Dan itu tidak melalui Roh Kudus, tidak melalui malaikat Jibril. Bunda Eka, sholat ini adalah wahyu tertinggi. Belajarlah sholat supaya nanti ada pertanggungan jawab di sana. Ya, yang 3 dan seterusnya saya nggak perlu paparkan, sudah panjang. Saya mengingatkan saja kepada Bunda Eka, Ananda sudah nanti akan direngkuh oleh ibu-ibu di sini untuk diajari sholat, diajari ngaji, supaya secepatnya bisa menghadap kepada Allah dengan benar. Nah, Bunda Eka, ini silahkan nanti kalau putrinya sedang pulang diajak omong-omong. Dan kalau belum sempat ketemu putrinya, saya ingatkan bahwa para pujangga itu sudah mengajarkan rukun Islam itu ono 5, sepisan syahadat warna loro kaping pindho iku ngelakoni sholat. Dan tadi banyak masukan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, ustadz-ustadz ini semuanya barokah ya, moga-moga menjadi amal soleh, amal jariah semuanya. Untuk itu mari kita tutup bersama. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget, kita buka ya. Cantik banget. Iya ya, Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah, Ustaz. Segar wanginya. Enak ya? Masya Allah, kecil, Ustaz, wangi banget. Ya. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya, cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata, Pak Ustadz ya. Enak wanginya, bener Ibu, elegan, soft, iya, rekomen banget ini. Variannya varian Constantinopel. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft, cocok banget.